perlu dipahami bersama oleh anggota Camat Sanggar bahwa selama ini perlu sebenarnya saya umarkan, cukup Pak Camat juga pahami bahwa Boro itu selalu terlibat dengan kasus seperti ini. Cuman masalahnya Pak Camat selalu memberikan kebijakan. Jadi mohon maaf Pak Camat, jika hari ini hasil evaluasi nanti, yang jelas kami masa aksi tidak akan berhenti sampai hari ini saja. Jika hari ini ketika dugaan kami dari 24 poin yang menjadi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran dana desa terbukti, kami ingin meminta Pak Camat hari ini juga menyatakan sikap dalam bentuk tertulis bahwa Pak Camat akan menindaklanjuti tuntutan kami untuk memecat salah satu staf dari Desa Boro yang bermasalah. Setelah itu kami akan cabut dari sini, tidak ada lagi tindakan selanjutnya. Hanya memohon, sekali lagi memohon kepada Pak Camat, jika hasil evaluasi nanti dugaan dari 24 poin itu salah satu ada terlibat dengan penanggung jawab pelaksana salah satu dari oknum Desa Boro, daripada kami juga akan memberikan kebijakan, daripada masuk di ranah hukum, lebih baik kami minta kebijakan kepada Pak Camat untuk menindaklanjuti tuntutan kami memecat salah satu ataupun semua desa yang bermasalah. Kalau Pak Camat siap, kami akan cabut dari Camat saat ini juga. Ya, terima kasih. Jadi saya pahami bahwa tuntutan kalian ini merupakan bagian daripada kepedulian kalian terhadap pembangunan yang ada di Desa Boro. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita hidup ini di negara kesatuan Republik Indonesia, kita punya aturan. Aturan itu sudah jelas. Aturan yang pertama terkait dengan perangkat desa. Perangkat desa itu punya aturan, ada perda, ada perbuknya. Jadi tidak bisa kita langsung karena dia bermasalah ini kita langsung ingin memecat, jadi tidak bisa. Karena memang di dalam perbuk itu sudah ada aturannya. Untuk memberhentikan perangkat desa itu alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, kemudian melakukan tindak pidana yang memang sudah dibuktikan di pengadilan, sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya, betul. Jadi aturannya kalau tidak ada keputusan pengadilan, tanpa permintaan dari saya, tanpa rekomendasi dari saya pun, kepala desa itu berhak untuk melakukan pemecatan. Karena SK-nya perangkat desa, SK kepala desa, bukan SK camat. Yang berhak memberhentikan, yang punya kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa itu adalah kepala desa. Itu aturannya. Jadi bukan camat. Jadi saya kira mereka juga paham ketika mereka itu sudah dihukum dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan mereka akan legowo untuk berhenti dari perangkat desa. Jadi itu aturan yang berlaku di negara kita ini. Tidak bisa kita serta-merta camat karena kekuasaannya memberhentikan perangkat desa, tidak bisa. Jadi dia itu di SK oleh kepala desa. Jadi kepala desa yang berwenang untuk memberhentikan perangkat desa. Kalau memang dia kalau dia terbukti melakukan tindak pidana, apalagi itu namanya korupsi itu tidak ampun. Ya, itu jawaban saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah sampaikan tadi, bahkan pada saat kegiatan Musrembang Des pun saya sudah sampaikan, ketika nanti tanggal 31 Maret itu belum juga dilaksanakan, maka tugas kita adalah menyampaikan persoalan ini ke inspektorat. Saya sudah sampaikan waktu Musrembang. Itu yang bisa kita lakukan. Kaitan dengan persoalan hukum, silakan. Kalau BPD, kalau masyarakat mau menindaklanjuti secara hukum, silakan dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, tugas camat itu menyampaikan ke inspektorat. Ya, itu aja jawaban dari saya. Ya, terima kasih.
Mohon maaf. Tanya aja Ini ke kan terlalu inspektorat. jauh nih Pak Camat. Malahan Biasanya inspektorat itu memberikan kelonggaran sampai Maret. Dari lebih dari itu tidak bisa. Sampai 31 Maret. dari beberapa kali yang dijadikan harapan kalau soal yang kami sebagai generasi masyarakat terkait dengan evaluasi ini. Malahan didahulukan musyawarah desa ketimbang evaluasi sebenarnya harus evaluasi dulu. Kaitan dengan musyawarah desa, musleman desa itu kewenangan desa. Kami hanya hadiri saja ketika kami diundang. Artinya begini saja langsung dengan perlakuan seperti itu Pak Camat juga harus tegas sampai Kalau bisa Sebenarnya berkaitan dengan ketegasan kita sudah tegas. Pada saat evaluasi pertama, saya sudah tegas ke kepala desa untuk segera menyelesaikan. Karena dia tidak bisa menyelesaikan, makanya kita turun lagi evaluasi. Nah, pada saat evaluasi kedua masih aja ada temuan-temuan yang kita lakukan. Nah, pada saat itu kami meminta untuk segera menyelesaikan ke kepala desa sampai 31 Maret. Nanti lihat aja nanti tanggal 2 atau 3 April nanti kita sudah bawa ke inspektorat. Pak Camat, mohon maaf, ini kan Kemudian yang kedua, ini kaitan dengan yang disampaikan oleh Odin. Katanya pemerintah desa itu menyampaikan alasan sama tidak punya waktu, sama tidak nanti. Kapan itu? Saya sudah sampaikan setiap kegiatan MTQ bahwa saya tidak mau mengecewakan masyarakat. Ketika saya diundang, saya akan hadir. Malam pun saya akan hadir. Saya sudah sampaikan itu. Kapan saya tidak punya waktu? Kecuali kalau saya ada kegiatan di kabupaten. Ya, jangan menjejelkan sama, saya tidak pernah itu. Ketika saya ada di wilayah, saya akan siap hadir kalau saya punya waktu. Ya, kecuali kalau saya ada kegiatan lain, ya mohon maaf, menolak